Jadi ganja ini artinya yang alami ya. Nah sekarang Pak Saud, gimana kita bisa tahu nyedot keluar dari hidung aja nggak bisa? Saya coba keluar dari hidung, buah tuh. Ya begitu. Pak Saud Siahaan. Ya, siap. Saya ini kadang-kadang kalau ngelihat dimanapun ya, dari tingkat nasional sampai kayaknya kalau nama-nama Batak nih, Sumatera Utara, ya. kayaknya jago bener kalau ngomongin narkoba. Bener nggak ya? Iya. Kenapa lu? Jadi kalau saya lihat ada bahasa kalau berdua main catur, ya kan? Ya. Makanya saya berempat main judi, bertiga nyanyi trio. Nyanyi. Kalau sendirian jangan jadi ketua BNN. Iya. Jadi ini intermezzo sedikit. Iya. Pak Saud, jadi masalah terbesar saya pikir dari semua ya. Kayaknya emang narkoba ya. Kayaknya biang itu biang masalah. Dan saya pikir kalau dibilang merasuki semua segmen, itu memang benar. Mulai dari terakhir polisi ya. Kapolsek. Kapolsek itu luar biasa. Nah, jadi gimana sih menurut Pak Saud itu sebenarnya narkoba itu sendiri? Jadi gini, jadi narkoba ini kan dia tidak mengenal kasta, tidak mengenal jabatan. Betul. Ya, semua sudah terpapar. Mulai dari yang kecil sampai dengan yang gede. Mulai daripada istilahnya buruh sampai dengan yang jabatan tinggi, ya kan? Semua terpapar, gitu loh. Semua terpapar. Aparat penegak juga ya. Ya semua terpapar, ya. Bukan hanya PNS ya, APA, aparat penegak hukumnya juga ya kena juga, gitu. Betul. Yang terakhir tadi benar, Kapolsek gitu. Iya benar. Kalau dibilang preventifnya ya, preventifnya yang kurang atau gimana itu? Apa udah nggak kurang-kurang sebenarnya kita mencegah itu? Kita ini sudah kemana-mana lah ya, melakukan penyuluhan, sosialisasi. Kita juga membentuk penggiat, membentuk relawan, ya sudah kita lakukan di metode semuanya. Tapi itu tadi kembali kepada orangnya, ya kan? Kembali kepada orangnya. Yang mungkin orangnya dari sisi agamanya kurang kuat juga ya. Tapi ini ada pertanyaan menarik. Pak Saud pernah pakai narkoba nggak? Tidak. Nah karena begini loh, kadang-kadang bagaimana? Ini Pak Saud ya? Ya. Bagaimana kita bisa bilang makanan itu rasanya asin, asam, manis, kalau kita nggak coba? Betul. Nah sekarang Pak Saud, gimana kita bisa tahu gejala atau misal orang itu kalau pakai narkoba itu katanya bisa melek, atau kalau ganja katanya bisa nge-fly segala macam. Pak Saud sendiri nggak pernah pakai, ini gimana? Bisa berhalunisasi. Iya. Jadi gini, kita ini kan banyak yang namanya buku-buku untuk kita pelajari. Satu, yang kedua hasil laboratorium, yang ketiga hasil dari wawancara dengan klien sendiri. Berarti pakai itu rasanya apa sih? Kan gitu nih. Ada cerita semuanya. Cerita semua deh. Jadi nggak perlu juga masuk. Nggak perlu pakai juga. Iya, masuk akal. Pak, tapi saya tuh masih bingung sebenarnya. Ganja itu golongan satu. Kalau sabu golongan satu. Sabu golongan satu. Ekstasi golongan satu. Golongan satu. Yang golongan selain satu? Ada golongan 2, golongan 3. Apa tuh? Ya, jenisnya? Jenisnya macam-macam sih. Banyak jenisnya. Kalau yang umum dipakai orang? Kalau yang umum dipakai orang, contoh yang sering dipakai dokter. Untuk yang susah tidur. Iya. Artinya kalau golongan satu itu disebut golongan satu tuh kalau makai dihukum lebih berat gitu, atau gimana?
Golongan 1 itu. Kenapa dia masuk golongan itu? Yang pasti dia kalau kita pakai reaksinya cepat, ya. Reaksinya cepat, ya. Dan untuk mengurangi lagi ada gitu loh. Iya. Lebih tinggi dia. Iya. Artinya jadi kecanduan. Iya. Lebih tinggi dia. Oh, berarti kecanduan. Berarti golongan itu kaitannya bukan hukum ya. Kaitannya lebih kepada kekuatan. Hukumnya juga tinggi kalau golongan 1. Oh, iya. Sama. Benar. Di Undang-Undang 35 itu golongan 1. Golongan 1 tinggi hukumnya. Iya. Sama. Dibandingin golongan-golongan yang lain. Terkecuali di pasal 127. Pecandu, korban penyalahgunaan narkotika. Ya, itu 4 tahun. Iya. Minimal. Iya. Tapi sih direhab sih biasanya. Iya. Terehab. Iya. Golongan 2-nya 3 tahun. Nah, golongan 3-nya tahun. Jadi tergantung golongannya. Iya. Makanya saya pikir golongan 1 tadi kenapa saya pikir kan begitu. Karena saya lihat begini. Kalau saya pribadi ya. Karena kan saya juga punya Pak kawan yang pemakai segala macam. Kalau pemakai ganja itu saya lihat kayaknya nggak terlalu reaktif, maksudnya nggak terlalu aneh-aneh. Dia cenderung senang-senang sebenarnya betul. Dibanding mungkin pemakai yang lain. Kalau sabu ini kan kayaknya levelnya agak serem gitu loh. Jadi dia lebih ke mau ke anarkisnya. Makanya saya pikir kenapa ganja ada di golongan 1 ya? Saya tadi mikirnya begitu gitu. Bukan saya pemakai ganja ya Pak. Saya dulu sempat coba tapi enggak. Zaman jahiliyah. Iya. Tapi insya Allah sekarang kalau mau dites bersih gitu. Iya. Nah, jadi saya tuh sempat bingung di situ sebenarnya. Kenapa? Padahal ganja itu kan sebenarnya kita, kalau saya lihat kawan saya yang pakai ganja, emang agak ini aja agak goblok aja dia ya kali ya. Di sini jadi nggak jalan. Saya tangkapnya kurang. Nah, lebih ke situ aja. Tapi kalau untuk kekerasan, kayaknya dia malah banyak tidurnya. Banyak tidur. Tidur lemas. Makan. Makanya kuat. Iya. Makanya saya pikir kenapa dia jadi masalah gitu. Tapi kalau sabu itu emang lebih. Nah itu gimana sih Pak? Kenapa itu bisa? Jadi ganja. Jadi ganja ini artinya yang alami ya. Sekarang kan ada 2 nih modelnya. Satu sintetis. Sintetis. Tembakau gorila ya. Betul, gorila. Kan? Nah, kalau ganja alami kan dari Aceh. Kan? Itu alami itu. Tapi kalau zaman dulu sih katanya ini itu dipakai juga untuk ramuan-ramuan masakan. Iya, benar. Katanya sih. Cuma saya belum pernah lihat. Pengen nyoba. Nah, gitu nih. Ya kan? Tapi rata-rata yang pakai ganja ini itu tadi dia bawaannya lemas, tidak bergairah, tidak bergairah. Kalau dia namanya depresan. Oh ya, depresan betul. Depresan namanya kan, tidak bergairah, banyak tidurnya, pemalas, dan biasanya si orangnya bau. Ya karena malas tadi. Jadi karena waktu SMA dulu saya ingat betul. Saya teman sebangkunya baru pindah dari Batam. Saya tanya bapaknya dulu zaman dulu apa di perkebunan ATM. Oh ya. Nah, di perkebunan zaman dulu udah hebat itu. Udah hebat. Pindah dari Batam, orangnya tinggi, rambutnya gondrong. Cuma aneh ini kok bau bener gitu. Saya tanya, lu pemakai apa sih lu? Saya ngegelek katanya. Waduh, saya. Iya. Saya baru tahu dari situ gelek gitu. Iya. Itu kan namanya kan gelek. Iya, gelek. Bahasa anunya gelek. Iya, gelek. Pantas loh nanti saya kan. Jadi males. Bau tapi. Iya, karena mungkin malas mandi. Iya. Jadi enggak. Mungkin takut air juga kali dia. Itu saya nggak tahu tuh. Ya takut air. Benar. Karena saya ini kan bukan perokok Pak. Iya. Saya dulu tuh pengalaman saya dulu waktu SMA dulu. Iya. Saya itu cuman misal bapak teman saya pakai gelek, saya cuma nyoba. Tapi karena saya bukan perokok, saya nggak bisa ngerasain apa sih. Artinya nggak dihisap dalam-dalam lah ya? Iya karena bayangin Pak, mungkin operator saya tahu. Saya kalau nyedot keluar dari hidung aja nggak bisa. Saya coba keluar dari hidung, buah tuh. Ya begitu. Jadi saya tuh sebenarnya gagal merasakan kenikmatan gelek itu di mana sih? Iya. Jadi saya bisa ngomong,
Emang gelek tuh kayak mana? Saya bisa ngomong begitu karena menurut saya tidak bingung juga saya kenanya di mana gitu. Jadi nggak ini. Nah tapi gini, Pak, kalau emang gelek ya atau ganja itu mungkin jadi golongan satu ya mungkin itu udah aturannya lah. Iya betul. Tapi hingga hari ini saya lihat memang kayaknya ganja sama sabu. Ya. Kayaknya banyak sabu sekarang. Sabu. Saya nggak tahu apakah ini berhasil mungkin di Aceh sana berhasil menangani ya kan? Ya. Atau memang sabu yang nambah banyak. Nah, saya coba saya pengen pandangan dari Kepala BNN selama ini kita bergelut di situ. Apakah karena ganjanya yang dari Aceh berhasil ditahan atau dimusnahkan jadi barang sedikit nih? Nah, atau sabunya yang mungkin yang tambah banyak? Karena jujur dari banyak kasus yang di Radar Metro beritakan sabu, saya malah jarang nemuin masalah ganja. Jarang. Kemarin terakhir ganja yang dari BNNP. Oh, bukan yang mobil ada sih itu sabu. Iya makanya. Sebelum sabu itu ganja dulu. Oh, saya malah ini. Jadi makanya saya coba pengen tahu dari Kepala BNN. Sebenarnya karena itu ganjanya yang berkurang atau sabunya yang kebanyakan? Iya. Atau gimana? Jadi gini. Jadi pemerintah pusat dalam hal ini BNNRI punya satu program yang namanya Alternative Development. Alternative Development ini kita meniru model Thailand. Ya. Thailand dulu kan terkenal bener itu. Betul. Gudang. Gudangnya di sana. Ya. Jadi di Aceh itu kita terapkan alternatif development itu. Jadi para petani ganja yang nanam ganja itu kita minta beralih dengan tanaman yang produktif. Seperti jagung. Tanah, kedelai, pisang sama singkong. Kita suruh beralih dia. Ini kita tangani benar sama BNNRI, ditangani betul, sudah berjalan 3 tahun ini kalau nggak salah ya, sudah berjalan. Artinya masyarakat sana pun antusias menerima program itu. Hanya mereka beralih. Betul. Nah, dengan beralih otomatis pasokan salah gitu. Betul. Karena mereka sudah beralih. Iya. Berarti emang pasokannya ya. Iya. Pak, tapi saya sedikit tertarik tadi dibilang petani ganja ya. Berarti kalau di sana di Aceh itu apa ya bahasanya? Kalau udah dibilang petani itu kan jadi kayak legal ya? Legal, betul. Di sana tuh kenapa sih Pak? Tapi sebenarnya sih mereka bukan istilahnya petaninya itu artinya di sana kan sebenarnya dari tanam juga tumbuh loh ganja itu. Oh, di sana itu Pak? Iya tumbuh ganjanya. Karena asal ditaburin aja ya tumbuh sendiri. Ya. Oh, emang kalau di sini nggak? Jadi ceritanya kan ada tempat di Tanggamus. Gunung Tanggamus itu di atas. Udah sering lah ditemuin di sana itu. Itu kan harus kita musnahkan. Artinya itu ganja itu bijinya ditaburin aja. Ya tumbuh sendiri. Nggak usah nggak usah dirawat lah. Ya kan? Ya tumbuh sendiri ya. Nanti pada pas waktunya panen deh. Iya. Itu loh. Jadi sebenarnya jadi Aceh itu ya tumbuh sendiri aja gitu loh dia nih. Kan ada juga yang disengkel ditabur-taburin aja. Iya. Ya kan? Ditinggalin sama dia 3 bulan. Tiap bulan datang dia udah panen dia. Benar. Iya. Oh. Nah, berarti di sana itu mungkin ya Pak ya lebih kepada apa namanya? Di petaninya itu bukan petani kayak petani padi gitu ya. Jadi memang diolah, memang bukan begitu. Itu kan rata-rata sih di tempat yang jauh-jauh Pak ya. Tapi berarti di Aceh berhasil tuh? Berhasil di Aceh. Berarti boleh kita simpulkan bahwa ganjanya stoknya yang berkurang. Jadi kenapa dia nggak terlalu atau jangan-jangan malah naikin harga tawar itu? Nanti jadi lebih ganja ini susah coy, mahal. Sedikit. Jadi demand-nya banyak, adanya sedikit. Jadi lebih mahal harganya. Kita nggak ngeganja nih Pak, kita ketawa. Oke. Nah, sekarang kita coba ambil skup metronya. Nah, kalau metro sendiri sebenarnya bagaimana sih Pak Sal? Jadi di metro ini penyalahguna itu yang terbanyak pakai satu ya ganja juga.
Oh, ganja juga. Yang kedua Sinte. Sinte Gorilla tadi. Ya, Gorilla tadi. Yang ketiga sabu. Baru ekstasi. Oh. Itu yang banyak. Iya. Di metro ini. Kalau setahun Pak, setahun tuh kita bisa nanganin berapa sih Pak sebenarnya? Jadi gini, BNNK Metro ini sekarang ini belum ada kasih berantasnya. Penindakan dari kepolisian. Tapi kan pasti masuk ke kita kan? Masih kosong. Kita tahu. Enggak, tapi kita tahu ya kalau misal Polres nangkep, ya, ada laporannya ya, lah. Ya, kita tahu. Nah setahun tuh ada berapa sih Pak? Kalau sekarang ini posisinya ya di Metro ini 2019 itu 80 kasus. 2019. 2020 118. 2019 berapa? 280 kasus. 80. 2020 118 kasus. Berarti naik 38. Ya, naik. Penggunanya 2019 112. 112. Pengguna nih 2020 167. Waduh. Naik ya. Naik. Terus sabu-sabu yang disita itu barang buktinya sabu 50,48 gram 2019. Ganjanya 96,2 gram. Ganjanya nih. Ekstasi 25,4 butir. Ganja gorilanya 8,46 gram 2019. Di 2020-nya sabunya 772,14 gram. Jadi terakhir ini kenapa sabunya tinggi? Jadi waktu Polres melakukan penangkapan di pom bensin Tanjung. Iya, saya sempat tahu itu. Nah, dilidik-lidik. Iya. Ternyata nyimpan di rumahnya di daerah Natal sana. Iya. Pokoknya banyak dapatnya. BP-nya banyak. Banyak. Jadi ganjanya di 2020 1038,34 gram naik. Tapi ya, berarti begini, kalau saya lihat trennya akan selalu naik. Nah, apakah itu BNNK-nya yang gagal? Ya kan? Atau ya kan memang semua elemen atau barang peredaran itu sudah tidak tertahan lagi atau bagaimana sih? Jadi gini, kita kan tiap tahun melakukan atau pengungkapannya yang lebih baik. Sosialisasi kita lakukan terus secara menerus. Jadi jangan salah, yang ketangkap ini bukan orang Metro, orang luar. Iya. Orang luar yang ketangkap ini bukan orang Metro. Kalau orang Metro, saya masih bisa jamin lah, ya. Bukan nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Tapi rata-rata dari luar. Contoh kasus Metro ini kan dulu pusat pemerintahan zaman Lampung Tengah. Betul. Ya, pusat pemerintahan. Ya kan, Lampung Tengah, Lampung Timur. Sini sekolah banyak, universitas banyak, otomatis banyak anak kos yang dari luar. Anak kos ini banyak pakai. Kawannya datang, nyoba yuk. Di tempat kosnya itu. Rata-rata ganja tapi. Kalau anak-anak emang kebanyakan ganja. Karena kalau sabu tuh kayaknya levelnya sudah pekerja ya, sudah supaya mereka strong. Iya, supaya mereka strong. Nah ini Bapak tahu strong. Nah ini makanya kalau saya lihat Metro berarti banyak kita dimasukin. Iya. Nah gitu ya Pak ya. Iya. Kalaupun saat ini persentasi, misal dari tadi ada berapa penangkapan, 108 penangkapan, itu yang lokal di Metro berapa persen? Sedikit ya? Sedikit. Berarti malah tidak banyak. Sebagian besar orang luar gitu. Orang luar. Salah satu contoh yang rehab. Nah iya, ini bicara rehab nih. Yang rehab tadi kan ada dua macam nih. Benar. Satu volunteer datang sendiri, yang dua compulsory. Iya. Compulsory tangkapan. Nah, yang volunteer ini ya, orang Metro juga ada, orang luar juga banyak. Jadi untuk tahun 2019 orang Metronya 6, luar Metro 5. Itu yang volunteer. Volunteer 2019. 2020 Metronya 5, orang luarnya 3. Ya kan? Nah, yang compulsory ini 2019 4 Metro, luar Metro 4. 2020
5 metro, 9 luar metro. Iya. Artinya banyak dari luar. Betul, kalau ditangkepin ya. Iya. Nah, kalau volunteer kan mungkin kenapa banyak metro, karena mungkin kita orang metro ya ke BNN metro ya kan, ngajuin anunya ya. Dan kan? kita memang pas sosialisasi kita ngomong dengan Malah nggak ditangkap. Tidak ditangkap gratis. Jadi kalau ada banyak saudaranya, sahabatnya yang pernah make lah, tolong datang kantor kita, biar kita rehat. Nggak ditangkap jaminannya. Nggak ditangkap, gratis. Iya. Makanya banyak yang datang gitu. Iya. Kali ini bagus nih. Artinya Banyak datang. saya sendiri baru tahu nih bahwa kalau kita mengajukan Secara sukarela. secara sukarela, Pak saya pemakai Pak, Saya mau direhab. saya mau direhab, malah nggak ditangkap ya. Masuk kita layani. Iya. Masuk kita layani. Iya. Bila pulang nggak apa-apa dia kita antar pulang deh. Pakai anu kita. Iya. Kalau dia rawat inap pokoknya harus ke kalian dah. Hasil asesmen kita. Heeh. Kita antar kalian dah. Iya. Kalau nggak punya duit ya. Iya. Kita antar. Pak, tapi begini, ini ada sedikit yang banyak saya tangkap. Rehab ini kadang dijadiin bisnis juga. Dalam artian begini. Ya. Saya sebenarnya ngelihat merujuknya kayak di pusat ya, saya lihat ada artis nih, misalnya sudah kena sekali. Ya. Oke. Kalau di rehab tuh kita oke. Maksudnya dalam artian mungkin ya inilah ya, dia terjerumus segala. Tapi ketika ditangkap yang kedua, Ya. direhab lagi, ya kan? Ditangkap, direhab. Maksud saya, ini mau pilihannya rehabnya yang gagal, ya kan? Atau karena emang dia udah Pak, saya direhab aja, ditahan. Kan begitu sih Pak, ya logikanya, benar nggak? Kalau rehab itu kalau kata saya sekali. Kalau ketika ditangkap lagi dengan kasus yang sama, ya berarti gagal itu. Ya kan udah penjara aja kan begitu. Iya. Nah, itu gimana? Jadi gini, pasal 54 Undang-Undang 35. Pecandu, korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi. Oh, wajib. Artinya kalau Harus. wajib ya. Ya harus direhabilitasi. Korban tapi ya sama penyalahguna. Kalau pengedar bandar nggak boleh. Ya, Nah, itu merujuk di hasil penyidikan. ya kan. Nah terus kita dari BNN